3 metode mengatasi penindas. Mengembangkan mekanisme pertahanan membangun kekuatan diri mencegah penindasan. Penindas hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran, dan semua orang pasti harus menghadapinya dalam suatu masa, terutama di masa kecil. Statistik terbaru menunjukkan bahwa 1 dari 4 anak mengalami penindasan. Namun demikian, penindasan adalah masalah serius tidak hanya di sekolah, namun juga di kantor, rumah, militer, di tempat bermain, atau bahkan penitipan anak. Penindas harus diatasi dengan hati-hati dan lingkaran setannya harus diputus. Metode 1. Mengembangkan mekanisme pertahanan. 1. Tunjukkan reaksi minimal pada penindasan mereka. Jangan menunjukkan pada para penindas bahwa Anda merasa sakit dan mereka sukses mempengaruhi Anda, tinggalkan saja mereka. Penindas akan merasa puas dengan membuat orang merasa menderita atau tidak nyaman, jadi bereaksi pada mereka hanya akan meningkatkan semangat mereka. Para penindas ingin perhatian dan jika Anda menunjukkan pada mereka bahwa mereka melukai perasaan Anda, mereka akan semakin senang melakukannya. Tergantung sifat sang penindas, teknik ini bisa berbalik pada Anda, jadi bacalah situasi dengan teliti. Beberapa penindas akan merasa aman menindas Anda, karena mereka menikmatinya. Jika mereka melihat Anda tidak terpengaruh aksi mereka, Anda tidak bisa berbicara secara rasional dengan orang yang tidak rasional. Melangkahlah dengan harga diri dan ucapkan bahwa Anda memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan dengan waktu Anda. Jika penindasan berlanjut, bela diri Anda. Tak peduli apakah penindasan tersebut berlanjut atau tidak, pastikan Anda membela orang yang tertindas. 2. Rasakan kekuatan dalam diri Anda. Setiap orang memiliki kekuatan dalam diri mereka untuk bertahan. Masalahnya, para penindas mencoba membuat Anda percaya bahwa Anda tidak memiliki kekuatan dan tidak berharga sebagai manusia. Hal tersebut tidak benar, waspadalah dengan usaha mereka untuk mengecilkan Anda dan membuat Anda merasa lemah. Terkadang kita berpikir bahwa mereka bisa mengambil semua yang kita miliki sebagai manusia dari diri kita. Percayalah bahwa Anda lebih kuat dari mereka, karena jauh di lubuk hati, Anda lebih kuat dari mereka. 3. Hindari para penindas dalam situasi sekolah dan sosial. Jika mereka melewati arah yang sama dengan Anda, cobalah melewati arah yang berbeda. Jika mereka tidak bisa menemukan Anda, mereka tidak bisa menindas Anda. Cobalah menghindari mereka sebisa mungkin, namun jangan tunjukkan bahwa Anda menghindari mereka. Jika mereka mengetahui Anda menghindari mereka, mereka akan melihat hal tersebut sebagai sukses atau ketakutan, dan mereka akan lebih menindas Anda. Selalu berjalan bersama teman, Anda akan merasa aman jika bersama. Kebanyakan penindas akan merasa takut jika mereka tidak bersama teman mereka. Mereka tidak ingin terkena masalah, dan jika teman Anda berada di sekitar Anda, mereka mungkin terkena masalah. 4. Jangan bercanda untuk membuktikan bahwa para penindas tidak akan menyakiti perasaan Anda. Hal tersebut hanya akan menyenangkan sang penindas, dan mereka akan menambah penghinaan untuk menurunkan kepercayaan diri Anda. Anda akan jatuh ke lubang yang sama dan tetap menjadi sasaran mereka. Penindasan bukan suatu hal yang lucu, dan menyetujui penindasan, baik yang terjadi pada Anda maupun orang lain, hanya akan meningkatkan masalah. Lelucon tidak cocok dikeluarkan dalam situasi ini, meskipun rasanya hal tersebut meringankan tekanan Anda. Melucu hanya akan memanas-manasi situasi. 5. Kembalikan hinaan pada sang penindas. Jika Anda melakukannya di depan umum, hal tersebut bisa membuat teman atau korban yang berada di sekitarnya menertawakan sang penindas. Mereka akan merasa tidak nyaman, karena mereka tidak memiliki kuasa lagi atas Anda. Ingatlah untuk tidak memperhatikan penindas, karena mereka akan menindas orang secara emosional. Hindari menghina sang penindas jika mereka pernah menindas Anda secara fisik, karena hal tersebut akan menyebabkan konflik yang tidak bisa Anda menangkan. Alih-alih memperburuk situasi, menjauhlah. Laporkan penindasan pada pihak berwenang jika Anda merasa terancam.
6. Akali sang penindas. Karena para penindas biasanya kurang cerdas, Anda bisa melakukan hal ini. Gunakan ide berikut, tertawalah pada apapun yang mereka katakan, dan semakin parah hinaan mereka, semakin keras pula Anda harus tertawa. Tawa Anda adalah hal yang tidak ingin dilihat para penindas, mereka ingin melihat tangis Anda. Teriakan sekeras mungkin kata-kata dari benak Anda ke hadapan mereka. Anda hanya disarankan untuk mencoba hal ini jika mereka menghalangi kaki Anda, atau melakukan hal tanpa kata yang umumnya mengganggu. Kutiplah kata-kata dari berbagai sumber, seperti bait pertama Jabberwocky, lagu yang sudah banyak dilupakan orang, atau kata-kata buatan Anda sendiri seacak mungkin. Para penindas akan heran bahwa Anda bisa membuat tawa atau setidaknya kabur. Jika mereka menganggap Anda gila, tidak apa-apa. Metode 2. Membangun kekuatan diri. 1. Ikuti kursus bela diri, seperti karate, kungfu, taekwondo, dan sejenisnya. Kursus ini akan meningkatkan kepercayaan diri Anda, melatih fisik Anda, dan memungkinkan Anda untuk memiliki kemampuan menyerang dan bertahan. Para penindas memilih korban yang dianggap lebih lemah dari mereka, jadi mengembangkan aura petarung bisa membantu menjauhkan mereka dari Anda. Kemampuan bela diri juga akan membantu Anda belajar untuk tidak terlihat lemah. Anda tidak perlu terlihat seperti petarung, Anda cukup menjadi orang dengan aura tahan banting. Lebih baik bersiap untuk menyerang dan tidak melakukannya daripada merintih karena tidak bisa membela diri. 2. Jadilah pintar dan waspadalah pada lingkungan Anda. Pelajari lingkungan Anda untuk menemukan jalur pelarian, daerah konflik, daerah aman, dan batas wilayah. Pelajari pola sang penindas, termasuk hubungan yang mungkin terjadi, karena para penindas biasanya memiliki anak buah. Mengenali lawan dan lingkungannya akan membantu Anda saat menghindar dan konfrontasi langsung. Berjalanlah dengan percaya diri. Berjalanlah dengan kepercayaan diri yang tinggi dan aura tangguh. Berjalanlah dengan kepala yang melihat ke arah Anda berjalan, dan gunakan penglihatan Anda untuk mengenai orang-orang sekitar Anda. Meskipun Anda merasa tidak nyaman, gunakan kepercayaan diri Anda, karena orang lain pun melakukan hal yang sama. 3. Pelajari beberapa gerakan untuk membela diri. Hal ini sangat penting jika Anda terpaksa berkelahi. Anda tidak perlu memiliki sabuk hitam, Anda hanya perlu beberapa gerakan pembelaan diri. Berlatihlah sekuat tenaga dan tanpa keraguan. Tendangan pada selangkangan akan membuat sang penindas kebingungan, dan merasa malu cukup lama sehingga Anda bisa melarikan diri. Mereka tidak biasa dipermalukan oleh orang lain. Jika selangkangan tidak membuat mereka malu, cobalah daerah di bawah iga, atau tendanglah lutut mereka agar mereka jatuh. Jika sang penindas menekan atau menarik Anda, percayalah bahwa hal tersebut adalah keuntungan bagi Anda. Cobalah sekuat tenaga untuk menyeimbangkan diri Anda, tarik tangan mereka dengan tangan kiri Anda dan pukul dagu mereka dengan tangan kanan Anda. Lalu dengan tangan Anda yang kosong, lepaskan cengkeraman mereka. Kemudian, pada kesempatan pertama, berlarilah ke tempat yang aman dan mintalah bantuan. 4. Kembangkan pemahaman akan diri Anda sendiri dan betapa hebatnya diri Anda. Ketahui kekuatan, kelemahan, dan tujuan Anda. Ketahui apa yang Anda inginkan dan apa yang Anda bisa capai. Pemahaman akan diri sendiri ini akan membantu Anda saat mengatasi penindas verbal, karena hinaan mereka tidak akan mencapai jiwa Anda. Penindas verbal biasanya menghina di hadapan umum, dan perkataan mereka bukan berdasarkan kebenaran, namun berdasarkan apa saja yang keren. Cobalah untuk mengatasi rumor, beritahu semua orang bahwa rumor tersebut tidak benar, dan bahwa sang penindas hanya perlu perhatian. Tariklah fokus negatif pada mereka. Tekankan kecenderungan mereka untuk menindas dan bagaimana menyedihkannya hidup mereka jika mereka harus menindas orang. Hinaan dan cara para penindas memperlakukan Anda tidak ada hubungannya dengan kenyataan dan diri Anda, semuanya hanya untuk kepuasan mereka. Mereka menindas karena merasa tidak aman dan tidak bahagia.
Saat mereka puas menindas Anda, mereka akan menindas orang lain. 5. Jangan tergiur untuk balik menindas mereka. Anda tidak ingin jatuh ke lubang yang sama seperti para penindas. Meskipun Anda harus mengetahui mengapa mereka menindas Anda dan menemukan celah pada argumen mereka, jangan pernah melakukan hal yang sama dengan mereka. Hal itu hanya akan memberikan kekuasaan pada mereka dan Anda pun akan berubah menjadi seburuk mereka. Kemudian, jika Anda melakukan hal yang sama, Anda juga akan terlibat masalah yang sama banyaknya dengan yang mereka alami. Jika terjadi hal di luar dugaan dan otoritas terkait mengetahui hal ini, tidak akan ada yang tahu siapa penindas sebenarnya, Anda atau mereka. Metode 3. Mencegah penindasan. 1. Kenali jenis-jenis penindas yang dihadapi oleh Anda atau orang lain. Penindasan bisa terjadi dalam berbagai bentuk, beberapa orang menindas secara fisik, verbal, atau permainan mental serta emosional. Banyak penindas menggunakan seluruh kombinasi tersebut. Apapun jenis penindas yang Anda hadapi, Anda harus memahami pendekatan yang mereka lakukan. Apakah penindas tersebut menindas Anda secara fisik? Penindas agresif suka menendang, memukul, dan menjambak tanpa ragu. Mereka kemudian akan memulai perkelahian fisik dan menyalahkan Anda atau menyatakan bahwa Anda memulainya. Apakah penindas tersebut suka menghina Anda atau menyinggung Anda secara verbal? Penindas jenis ini menyiksa Anda secara verbal dengan memberi Anda julukan, menghina, DLL. Apakah penindas tersebut berpura-pura menjadi teman Anda, untuk kemudian menghina Anda di hadapan orang lain tanpa peringatan? Hal tersebut adalah jenis penindasan emosional. Jenis penindasan emosional lainnya termasuk ancaman untuk menyakiti atau merusak hal orang yang Anda sayangi, melakukan sesuatu yang menyebabkan Anda dihina, seperti memasang tempelan di pinggung Anda, atau memfitnah supaya orang membenci Anda. Penindas secara tidak langsung yang suka menusuk dari belakang biasanya menyebar rumor, mengasingkan orang, dan menghina korbannya dalam setiap kesempatan. 2. Pahami bahwa penindasan di dunia maya sama parahnya dengan penindasan di dunia nyata. Penindas di dunia maya menindas korbannya melalui pesan instan, email, dan alat komunikasi daring lain. Cara terbaik untuk mengatasi penindas dunia maya adalah dengan mengabaikan pesannya dan tidak membaca apapun yang mereka katakan. Jangan lupa untuk memblokir sang penindas. Jika hal tersebut terjadi pada Anda, ingatlah bahwa hal tersebut sama parahnya dengan penindasan dunia nyata. Jangan ragu untuk memberitahu orang tua, atasan, atau polisi jika perlu, tentang keadaan Anda. Penindasan tidak bisa dibiarkan. 3. Laporkan seluruh penindasan pada pihak berwenang. Pertimbangkan untuk memberitahunya pada orang tua, konselor di sekolah, kepala sekolah, bos, polisi, atau siapapun yang bisa mengatasi atau menghukum si penindas dan melindungi keamanan Anda. Sangatlah penting untuk berbicara mengenai masalah Anda agar masalahnya berakhir. Anda sudah cukup berani untuk maju ke depan dan mengatasinya. Jangan khawatir soal balas dendam yang akan dilakukan sang penindas jika Anda melaporkan mereka. Mereka akan tetap menindas Anda meskipun Anda tidak melaporkan mereka, dan memuaskan kehendak mereka tidak akan menyelesaikan masalah Anda atau orang lain yang mereka tindas. Anda juga bisa memberitahu sahabat Anda akan membela Anda, dan Anda pun akan membela sahabat Anda pada waktunya. Jika ada survei tentang penindasan di sekolah Anda, jangan lupa untuk menulis nama Anda. Jangan malu untuk menulisnya. Anda mungkin akan diminta berdiskusi dengan orang yang lebih berpengalaman, dan hal tersebut biasanya sangat menolong. Anda mungkin merasa lebih kecil, namun Anda sebenarnya lebih kuat dari sang penindas. 4. Bantulah orang lain menghadapi situasi mereka. Penindas adalah orang-orang yang mencoba membuat diri mereka terlihat lebih baik. Mereka hanya perlu perhatian, dan mungkin mereka belajar menindas dari rumah atau dari teman mereka. Tanpa penindasan, mereka tidak punya apa-apa. Karena Anda telah mengalami sakitnya ditindas, Anda akan mengetahui bagaimana cara menolong orang lain.
Cara termudah untuk membuat orang lain merasa lebih nyaman setelah ditindas, adalah dengan mengubah pola pikir mereka soal penindasan. Tekankan pada mereka bahwa para penindas itu adalah orang-orang yang tidak bahagia, frustasi, dan mencoba mengontrol emosi mereka agar mereka bisa merasa lebih baik. Menyedihkan, bukan? Jika seseorang datang pada Anda dan mereka menghadapi situasi yang sama dengan Anda, datanglah dengan mereka untuk melaporkan masalah mereka. Mereka akan tertolong dengan dukungan moral yang Anda berikan. Jika mereka tidak memiliki kekuatan, mereka bisa menyerap kekuatan Anda. 5. Sebarkan informasi tentang penindasan. Penindasan adalah masalah besar, dan bukan masalah yang bisa diabaikan begitu saja. Jadikan masalah Anda sebagai contoh dan bicaralah soal masalah Anda. Mintalah sekolah Anda untuk mengadakan seminar tentang penindasan. Buatlah semua orang menyadari bahwa penindasan terjadi setiap hari. Masalah ini baru bisa selesai jika orang-orang melihatnya. Anda mungkin berpikir bahwa Anda sendirian atau Anda tidak mengenal orang lain yang memiliki masalah yang sama, namun hal itu mungkin karena Anda terlalu malu untuk bicara. Jika Anda mulai bicara, Anda mungkin kaget dengan banyaknya orang yang mendukung Anda.